Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertemuan kuliah yang kelima tentang materi yang kelima, yaitu tentang hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Jenis-jenis hipotesis terbagi menurut tingkat abstraksinya dibagi tiga, yaitu pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh banyak orang pada umumnya. Kemudian misalnya itu orang Jawa halus budinya dan sikapnya lemah lembut. Jika ada bunyi hewan tenggeret, maka musim kemarau mulai tiba. Jika hujan, kota Jakarta banjir. Kebenaran-kebenaran umum seperti di atas yang sudah diketahui oleh banyak orang pada umumnya, jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Kemudian yang kedua itu hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, dan tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai otoritasme akan membentuk kita memahami, misalnya dalam dunia kepemimpinan, hubungan ayah dalam mendidik anaknya. Pengetahuan mengenai ide nativisme akan membantu kita memahami munculnya seorang pemimpin. Ketiga, itu hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesisnya, penelitian harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya sehingga variabel tersebut berubah. Menurut bentuknya, hipotesis bagi tiga. Pertama itu hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang yang stres. Yang kedua yaitu hipotesis personal. Hipotesis personal merupakan hipotesis yang bersifat objektif, artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis disebut hipotesis nol. Hipotesis nol digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian, karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Contoh hipotesis nol, tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang yang stres. Kemudian itu hipotesis yang terakhir, hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Misalnya hipotesis 0 R sama dengan 0 atau hipotesis 0 P sama dengan 0. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Hipotesis statistik ialah hipotesis personal yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan pemasukan sebesar 30%. Maka hipotesisnya berbunyi sebagai berikut. Hipotesis P sama dengan 0,3. Hipotesis 1 P sama dengan 0, hipotesis 1 P tidak sama dengan 0,3. Jenis penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak menggunakan hipotesis biasanya adalah penelitian yang hanya terdiri dari satu variabel dan bersifat deskriptif. Penelitian tidak harus menggunakan hipotesis karena pada beberapa jenis penelitian variabel yang digunakan tidak banyak atau hanya satu, sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Beberapa penelitian yang tidak menggunakan hipotesis: 1. Penelitian deskriptif, penelitian kedua penelitian histori, dan ketiga penelitian evaluasi. Itulah materi tentang hipotesis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.